dari materi yang telah kami diskusikan mengenai kuantor-kuantor. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Taslia Cantika bersama rekan saya Derajat Akbar Maulidan. Nama saya Karan Arifah. Saya Citra Tinggi, Helena Clarissa, Noki Galang Saputra. Juliana Marwan Yuni. Oke, kami akan langsung saja presentasinya. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya, yaitu tentang kuantor-kuantor. Oke. Dan ini pengantar logika logika matematika yang mengenai well format formulae yang hanya memiliki nilai benar atau salah adalah ada dua. Yang pertama logika proporsional. Fungsi utama logika ini pada pernyataan-pernyataan yang dapat digolongkan dalam pengertian proposisi. Lanjut, yang kedua logika predikat. Pernyataan-pernyataan yang tidak dapat digolongkan sebagai posisi dan tidak dapat diproses secara logika proporsional akan ditangani logika predikat yang memfokuskan diri pada predikat yang selalu menyertai suatu pernyataan dalam bentuk kalimat. Oke, kita akan fokus ke logika predikat. Nah, ini komponen logika predikatnya yang terdiri ada tiga. Yang pertama subjeknya, yang kedua kuasartinya, yang ketiga jembatannya. Ini penjelasannya term atau subjek. Term subjek tentu saja telah berperan sebagai seperti kata benda non atau kata ganti pronoun dalam bahasa Inggris. Yang keduanya predikat properti. Nah, predikatnya ini adalah untuk menjelaskan subjek termnya. Predikat menunjukkan sifat atau relasi jadi sifatnya itu. Oke, lanjut yang ketiganya kalimat terbuka, jembatan terkuantor. Nah, yang ketiga ini sering menggunakan variabel, misalnya pertanyaan yang nilai turunnya masih menggantung. Itu sebenarnya. Oke. Lanjut saja, next. Ini psikologi predikatnya. Yang pertama PQR, simbol predikat namanya. Sifat, karakteristik atau relasi antara objek. Yang kedua ABC, konstanta, nama objek khusus. Yang ketiganya XYZ, itu bersifat variabel, objek umum atau belum diketahui. B, X, kalimat terbuka, gabungan predikat dan variabel. Nah, yang ini tidak dan atau maka itu namanya operator logika. Lanjut. Nah, kita lanjut saja ke mengenal kuantor. Logika predikat menggunakan kuantor untuk mendedikasikan jika suatu pernyataan bernilai benar atau kadang-kadang bernilai benar atau tidak pernah benar. Hal ini disebutkan kuantor. Kuantifikation ada dua jenisnya. Yang pertama kuantor universal dan kuantor eksistensial. Oke, lanjut kita akan mengenal ke kuantor universal. Nah, kuantor universal itu simbolnya kebalik. Oke. Ini pengertiannya kuantor yang menggunakan kata semua atau kata apa saja artinya sama dengan semua. Misal ya. Kalau di kalimatnya itu semua gajah memiliki belalai. Nah, itu salah satu kuantor universal. Kuantor universal disebut mendedikasikan bahwa sesuatu bernilai benar untuk semua individualnya. Oke. Kuantor universal digunakan untuk menyatakan bahwa ekspresi logika A bernilai benar dan seluruh kemungkinan nilai variabel X dan akan ditulis universal XA. Itu variabel X disebut variabel predikat, bukan variabel karena nilainya telah dibatasi oleh kuantor. Sementara ekspresi A-nya merupakan cakupan skop dari kuantor tersebut.
Konsep ini menjadi fondasi penting untuk membuktikan pernyataan yang berlaku secara menyeluruh tanpa pengecualian dalam suatu semata pembicaraan. Oke, langsung saja ke contohnya. Jadi di sini ada contoh, semua bilangan 5 adalah ganjil. Jadi semua kan itu jadi kuantor, bilangan 5 jadi fact dan ganjilnya X. Mengapa ganjil X? Karena ODD itu. Jadi disingkatnya O. Itu penulisannya kayak gitu dan penjelasannya seperti itu, di mana P adalah bilangan 5 sedangkan O menggantikan ganjil ODD. Sehingga dapat dibaca untuk semua X, jika X adalah bilangan 5 maka X adalah ganjil. Oke? Lanjut ke bagian kuantor eksistensial yang akan dilanjut oleh teman saya. Oke, di sini kita akan membahas kuantor eksistensial. Kuantor eksistensial menyatakan bahwa ada paling sedikit satu objek dalam suatu semesta pembicaraan yang memenuhi suatu predikat. Kuantor ini dilambangkan dengan huruf E, tapi E-nya itu terbalik seperti ini. Dan dibaca ada beberapa, tidak semua. Pernyataan kuantor eksistensial bernilai benar apabila terdapat minimal satu nilai variabel yang membuat predikat yang membuat nilai benar, dan bernilai salah apabila tidak ada satupun objek yang memenuhi predikat tersebut. Oke, kita ke contohnya. Nah, contohnya adalah ada pelajar memperoleh beasiswa prestasi. Nah, langkah pertamanya kita tentukan objek predikatnya dulu. Objek predikatnya adalah pelajar dan predikatnya adalah memperoleh beasiswa prestasi. Terus ke langkah keduanya, berilah kuantor eksistensial di depannya. Nah, kita tuliskan dulu ke bentuk logika dengan memberikan kuantor eksistensial di depannya. Nah, jadi ini simbol E-nya itu ada di depan, E terbaliknya. Terus ke langkah tiganya, ubahlah menjadi suatu fungsi. Nah, ini disederhanakan dalam bentuk simbol, bisa ditulis sebagai berikut seperti ini. Nah, ini kalau dibaca itu berarti ada pelajar dengan memperoleh beasiswa prestasi. Nah, ini bisa dilihat ya, seperti ini. Selanjutnya yaitu domain penafsiran kuantor dan kuantor ganda. Domain penafsiran kuantor sangat penting untuk menentukan jenis kuantor yang akan digunakan serta memengaruhi penulisan simbolnya. Kuantor memiliki dua aturan. Yang pertama yaitu kuantor universal, simbolnya adalah huruf A terbalik yang berarti semua atau setiap dan biasanya diikuti oleh implikasi. Lalu yang kedua yaitu kuantor eksistensial, simbolnya adalah huruf E terbalik yang berarti ada beberapa atau minimal satu dan biasanya diikuti oleh konjungsi. Berikut adalah contoh domain penafsiran kuantor dan kuantor ganda. Yang pertama, setiap orang mencintai Yogyakarta. Simbolnya universal Y, predikat C, variabel Y, dan konstanta J. Lalu yang kedua, setiap orang dicintai oleh seseorang. Simbolnya yaitu universal Y, eksistensial Y, predikat C, dan variabel XY. Berikut adalah penyelesaian dari domain penafsiran kuantor. Mari kita lihat contoh kalimatnya. Setiap orang mencintai Yogyakarta. Simbolnya yaitu universal Y, predikat C, variabel Y, dan konstanta J. Kalimatnya akan menjadi untuk semua Y mencintai Yogyakarta. Masalahnya,
Jika domainnya adalah semua benda di alam semesta, maka simbol ini bisa berarti benda, hewan, ataupun tumbuhan mencintai Yogyakarta. Agar domain yang dimaksud adalah orang, kita harus menggunakan predikat O, variabel Y yang mengartikan sebagai orang. Penulisan yang benar adalah universal Y, predikat O, variabel Y, implikasi, predikat C, variabel Y, dan konstanta Y. Artinya, untuk setiap Y, jika Y adalah orang, maka Y mencintai Yogyakarta. Selanjutnya adalah penyelesaian kuantor ganda. Apa itu kuantor ganda? Kuantor ganda terjadi ketika dalam suatu pernyataan terdapat dua simbol kuantor yang bekerja bersamaan, yaitu universal dan eksistensial. Mari kita lihat contoh kalimatnya. Setiap orang dicintai oleh seseorang. Simbolnya universal Y, eksistensial Y, predikat C, variabel YX. Artinya, untuk setiap Y, ada setidaknya satu Y yang mencintainya. Karena variabelnya tumpang tindih dan belum ada predikat O sebagai orang, untuk membatasi bahwa yang dibahas adalah manusia, maka penulisan yang benar adalah universal Y, predikat O, variabel Y, implikasi, eksistensial X, predikat O, variabel X, konjungsi, predikat C, variabel XY. Maka dapat diartikan, untuk setiap Y, jika Y adalah orang, maka ada X, di mana X adalah orang, dan X mencintai Y. Berikut ada tabel kebenaran kuantor ganda. Pernyataan yang pertama, universal X, universal Y, predikat A, variabel XY. Dan universal Y, universal X, predikat A, variabel X, dan Y. Jika benar, predikat A variabel XY benar untuk semua pasangan XY. Jika salah, ada pasangan XY yang mana predikat A variabel XY salah. Pernyataan yang kedua, universal X, eksistensial X, predikat A variabel XY. Jika benar, untuk semua X maka ada Y yang mana predikat A variabel XY benar. Jika salah, ada X yang predikat A variabel XY salah untuk semua Y. Pernyataan yang ketiga, eksistensial X, universal Y, predikat A, variabel XY. Jika benar, ada X yang mana predikat A variabel XY benar untuk semua Y. Jika salah, untuk semua X, ada Y yang mana predikat A variabel XY salah. Pernyataan yang keempat, eksistensial X, eksistensial Y, predikat A, variabel XY, dan eksistensial X, eksistensial Y, predikat A, variabel XY. Jika benar, ada pasangan XY yang mana predikat A variabel XY benar. Jika salah, predikat A variabel XY adalah salah untuk semua pasangan XY. Selanjutnya yaitu hubungan antar kuantor. Terdapat hubungan yang erat antara kuantor universal dengan kuantor eksistensial. Hubungan tersebut dapat ditunjukkan secara matematis dengan memakai satu pernyataan yang relevan dan mampu menunjukkan hubungan tersebut. Berikut adalah contoh kalimatnya. Semua orang tidak kaya raya. Simbolnya universal X, predikat O, variabel X, implikasi, negasi, predikat K, variabel X. Dibaca, untuk semua X, jika X adalah orang, maka X tidak kaya raya. Secara logika, pernyataan ini sering dianggap salah, karena kenyataannya ada orang yang kaya. Jadi, tidak semua orang itu tidak kaya, ada juga orang yang kaya. Untuk menyangkal sebuah pernyataan semua atau universal,
kita harus memberikan simbol negasi di paling depan. Jadi, setelah dinegasikan, simbolnya menjadi negasi universal X, predikat O, variabel X, implikasi predikat K, variabel X. Artinya, tidak benar bahwa untuk semua X, jika X adalah orang, maka X adalah kaya raya. Selanjutnya adalah proses penyederhanaan. Tujuannya adalah mengubah pernyataan semua menjadi pernyataan ada yang lebih masuk akal. Pada langkah ini, kita fokus mengubah isi di dalam kurung dari bentuk jika maka menjadi bentuk dan. Kita mengganti predikat O, variabel X, implikasi predikat K, variabel X, yang artinya jika orang maka kaya, menggunakan hukum ekuivalen A, implikasi B, ekuivalen, negasi, dalam kurung A, konjungsi, negasi B. Kenapa harus diubah? Karena kuantor eksistensial biasanya diikuti oleh konjungsi. Maka hasilnya, negasi universal X, negasi predikat O, variabel X, konjungsi predikat K, variabel X. Yang artinya, tidak mungkin ada orang dan dia tidak kaya. Selanjutnya, setelah isinya sudah siap, sekarang kita selesaikan bagian luarnya menggunakan hubungan antar kuantor dengan hukum De Morgan. Kita menggunakan kesamaan logis. Eksistensial X, ekuivalen, negasi, universal X, negasi. Dua tanda negasi yang mengapit kuantor universal akan melebur atau saling meniadakan, lalu mengubah universal menjadi eksistensial. Maka hasil akhirnya, eksistensial X, predikat O, variabel X, konjungsi predikat K, variabel X. Yang artinya, ada satu X jika X adalah orang dan X tidak kaya raya. Di dalam materi ini kita akan membahas tentang negasi kuantor yang intinya adalah membahas cara menyatakan kebalikan dari semua atau ada. Di sini ada contoh pernyataan, semua mahasiswa ambil mata kuliah logika matematika yang simbolnya seperti ini. Jika sebuah pernyataan menggunakan kuantor universal, maka negasinya akan berubah menjadi eksistensial seperti ini, dan pernyataannya dibalik atau dinegasikan. Begitu juga sebaliknya. Jika ada pernyataan menggunakan kuantor eksistensial, maka negasinya berubah menjadi universal dengan kondisi yang dibalik. Dengan contoh pernyataan kalimat seperti ini. Semua mahasiswa mengambil mata kuliah logika matematika dalam bentuk logika akan ditulis seperti ini. Yang artinya, untuk setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah logika matematika. Negasi dari pernyataan tersebut adalah ada mahasiswa yang tidak mengambil kuliah logika matematika. Dalam bentuk logika ditulis eksistensial dan dinegasikan. Artinya, terdapat setidaknya satu mahasiswa yang tidak mengambil mata kuliah logika matematika. Jadi, pada intinya negasi semua menjadi ada, sebaliknya negasi ada menjadi semua. Dan isi pernyataannya juga ditambah kata tidak. Jadi, pada slide ini kita akan membahas hubungan universal dengan N dan eksistensial dengan atau. Misalnya, kita memiliki himpunan bilangan 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Dan setiap elemennya adalah bilangan prima dengan angka predikat. Himpunan ini bersifat terbatas dan semua elemennya merupakan bilangan prima. Kita definisikan X adalah bilangan prima. Jika ditulis menggunakan kuantor universal, maka pernyataannya akan seperti ini. Pernyataan ini dibaca untuk semua X dan X adalah bilangan primanya. Karena himpunannya terbatas, pernyataan kuantor universal ini setara dengan menggabungkan semua pernyataan tunggal menggunakan operator N, yang artinya 2 adalah bilangan prima, dan 3 adalah bilangan prima, dan 5 adalah bilangan prima, dan seterusnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada himpunan berhingga, kuantor universal dapat diubah menjadi gabungan pernyataan dengan operator N.
Baiklah, materi yang akan saya bahas mengenai batasan kuantor dan bagaimana mengubah pernyataan ke dalam logika predikat. Nah, dalam logika predikat, kuantor ini digunakan untuk menunjukkan sejauh mana sebuah pernyataan bernilai benar dalam suatu semesta pembicaraannya atau universe of discourse. Sebelum memberi batasan, kita harus menentukan nih, universe of discourse-nya yang mana, atau kumpulan semua objek yang sedang dibicarakan. Nah, batasan kuantor atau sering disebut sebagai scope dan binding merujuk pada sejauh mana pengaruh sebuah kuantor universal atau eksistensial berlaku terhadap variabel-variabel di dalam suatu rumus. Sebagai contoh, untuk pernyataan dari kuantor universal, semua singa adalah binatang. Dapat kita simbolkan untuk semua variabel X atau untuk setiap X, predikat A berlaku pada X, maka predikat B berlaku pada X. Jadi jika digabung secara lengkap untuk setiap X, jika X adalah singa, maka X adalah binatang. Nah, pada contoh kalimat kedua, beberapa singa mengaum. Dengan universe of discourse, semua binatang dapat ditafsirkan ada binatang dan binatang itu singa dan singanya mengaum. Atau secara singkat, X adalah singa dan X mengaum. Dapat kita buat ekspresinya menjadi ada individu X atau terdapat X sehingga X memiliki properti A atau singa dan X memiliki properti B mengaum. Dapat dibaca dalam sebuah kalimat ada setidaknya satu individu X sedemikian sehingga X adalah singa dan X mengaum. Nah, kemudian ke materi selanjutnya yaitu bagaimana mengubah pernyataan ke logika predikat. Sebetulnya ini sudah kita pelajari di depan tadi, tapi mungkin saja banyak kesulitan untuk mengubahnya karena harus berhadapan dengan masalah pengkuantoran maupun mencari simbol yang tepat untuk mengganti predikat atau variabel-variabelnya yang sesuai. Di sini ada contoh pernyataan, ada seseorang yang mengenal setiap orang. Nah, bagaimana sih langkah-langkahnya? Yang pertama-tama mengenali termnya yang berupa orang sebagai variabel umum. Setelah itu kita ubah menjadi pernyataan. Ada X yang X kenal semua Y. Nah, setelah itu baru kita ubah menjadi ekspresi logika predikat. Langkah pertama, jadikan potongan pernyataan terlebih dahulu. X kenal Y. Maka dapat kita simbolkan predikat K variabel X, Y. Kemudian kita terapkan simbol universal pada variabel Y sehingga objek yang dikenal oleh X bukan lagi satu orang tertentu melainkan semua individu dalam semesta pembicaraan Y. Dapat kita simbolkan semua Y predikat K variabel X, Y. Kemudian kita terapkan simbol eksistensial di depan untuk menunjukkan bahwa subjeknya si X ini memang ada. Dapat kita simbolkan eksistensial X, universal Y, predikat K, variabel X, Y. Jadi kita mulai dari siapa yang melakukan atau X, lalu ke seberapa banyak targetnya Y, baru kemudian apa tindakannya kita simbolkan K atau kenal. Nah, dapat dibaca terdapat setidaknya satu individu X, sehingga untuk setiap individu Y berlaku kondisi X mengenal Y. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan fungsi proposisi yang artinya adalah cara untuk mengubah kalimat biasa ke dalam bentuk logika predikat supaya maknanya lebih jelas. Dalam fungsi proposisi harus memperhatikan variabel, predikat, dan kuantor. Yang pertama, arti variabel itu digunakan untuk mewakili objek, dan yang kedua, predikat untuk menyatakan sifat atau kondisi objek, dan yang ketiga, kuantor menunjukkan objek yang dibahas, misalnya kuantor universal, simbolnya A kebalik yang artinya untuk semua, dan kuantor eksistensial, simbolnya E kebalik yang artinya ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh pengembangan fungsi proposisi.
ada kalimat rumah-rumah yang harganya lebih dari 1 miliar adalah mahal. Nah, untuk menuliskannya dalam logika predikat, kita tentukan dulu predikatnya. Yang pertama ada R, di dalam kurungnya ada X. X adalah rumah. Kenapa X adalah rumah? Karena X itu adalah sebuah variabel yang memfokuskan ke satu objek, dan objeknya itu di sini adalah rumah. Nah, yang kedua ada H dalam kurungnya S, 1 miliar, yang artinya harga X lebih dari 1 miliar. Yang ketiga, M dalam kurungnya X, yang dimana artinya X mahal. Dan terakhir, kita buat bentuk logikanya. Nah, bentuk logikanya ini ada universal, A kebalik, X, dalam kurung itu ada R, X, V kebalik itu dan, H dalam kurungnya S, 1 miliar, jika maka MX, yang artinya adalah untuk semua X, kalau X itu rumah, dan harganya lebih dari 1 miliar rupiah, maka X itu mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Padlan Aripan. Saya di sini akan menjelaskan tentang variabel terikat dan bebas. Yang saya lingkari ini yang warna biru yaitu termasuk variabel terikat, dan saya lingkari yang warna merah ini termasuk variabel bebas. Dan di sini kenapa bisa dibilang variabel terikat? Dikarenakan si Z ini bersambung dengan si universal Z yang NZ ini, karena adanya tutup kurung di sini yang dia terikat sama yang di depan sini. Terus ada si X di sini, karena kenapa bisa dibilang variabel bebas? Dikarenakan dia tidak memiliki seperti yang terikat seperti yang di sini. Dan di sini juga ada variabel bebas terikat juga, dikarenakan Y sama Y. Yang Y ini mengikuti yang di depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.